Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, kita udah bicarain banyak banget nih tentang batas-batas lempeng. Di situ terbentuk materi baru untuk kerak gitu kan. Dan lempeng yang bergerak saling menjauh itu kita sebut di video sebelumnya itu kita sebut dengan lempeng divergen. Contohnya di Ridge Atlantic itu. Terus misalnya kalau misalnya bergerak saling mendekati itu namanya konvergen. Misalnya lempeng Nazca yang mendekati lempeng Amerika Selatan. Nih, lihat di sini. Terus ada juga kalau misalnya ada lempeng Filipina sama lempeng Pasifik gitu. Jadi ide lainnya adalah apa sih yang akan terjadi sama mereka? Akan ada lempeng yang tersubduksi masuk ke dalam. Coba kamu lihat gambar di sini ya. Ini adalah ketika lempeng samudra ketemu dengan lempeng samudra lainnya, salah satu itu yang lebih berat densitasnya, dia akan masuk ke dalam tersubduksi seperti gambar di ini. Dan inilah yang terjadi sama lempeng Filipina dengan lempeng Pasifik gitu. Terus kalau misalnya di sebelahnya dengan misalnya lempeng samudra dengan lempeng benua, yang akan tersubduksi itu lempeng samudra gitu. Karena lempeng samudra itu lebih berat. Bukan, lempeng samudra itu lebih densitasnya lebih kecil. Nah, jadi kamu lihat di gambar ini contohnya tuh ini Nazca sama Amerika Selatan. Kalau lempeng-lempeng ini bertabrakan, nanti kalau di pertemuannya ini antara samudra dengan benua, dia akan menjadi pegunungan gitu. Contohnya pegunungan Andes. Kalau lempeng-lempeng ini bertabrakan, nanti tuh bakal bakal ada yang masuk dan ada yang naik gitu intinya. Entah dia antara samudra dengan samudra atau samudra dengan benua. Nah, kalau misalnya lempeng-lempeng ini bertabrakan, nanti bakal ada patahan juga dan energinya itu akan didapatkan sangat besar. Akan jadi gesekan. Makanya kita temukan juga di situ banyak sekali gempa bumi. Nah, tadi kan kita udah bilang ada gesekan. Gesekan menyebabkan panas. Nah, makanya di situ tuh membuat magma muncul di antara daerah itu. Karena magma muncul daerah itu, makanya kita akan punya gunung berapi. Terus kalau misalnya lempeng samudra tersubduksi dengan lempeng samudra, nanti akan terbentuk yang namanya parit gitu. Nih, kayak gini. Kita akan punya parit atau trench. Trench itu bahasa Indonesianya parit. Kalau misalnya trenchnya itu makin dalam, itu namanya palung gitu ya. Jadi kan tadi oceanic sama oceanic bertemu. Lempeng samudra dengan lempeng samudra bertemu. Dia akan ada parit, karena ada yang satu masuk tersubduksi gitu. Dan di situ juga akan terbentuk gunung berapi. Tapi kalau di sini gunung berapinya itu ada di bawah lautan. Nah, karena di bawah lautan, makanya akhirnya akan terbentuk jajaran kumpulan dari pulau-pulau atau kita sebut dengan kepulauan. Nah, gitu. Itu yang terjadi dengan lempeng Filipina sama lempeng Pasifik nih ya. Kita lihat di gambar ini sebentar. Ini adalah batas lempeng. Yang sebelah kanan ini lempeng Pasifik. Terus yang sebelah kiri ini namanya lempeng Filipina. Nah, jadi dia itu tersubduksi kan. Akhirnya terbentuklah trench parit. Nah, tapi karena terus-terusan akhirnya jadi parit yang sangat dalam namanya palung. Kita namakan dengan palung Mariana. Dia adalah palung yang paling dalam. Dalamnya itu loh 11 km dan itu lebih dalam daripada ketinggian Gunung Everest yang cuma 9 km. Gitu. Jadi perbatasan lempeng ini di perbatasannya kita juga menemukan ini kumpulan-kumpulan kumpulan-kumpulan pulau yang kepulauan Mariana gitu. Karena tadi ada, lihat di sini kan, ini adalah ilustrasinya. Jadi satu masuk, terus satu ada yang ke atas, tetap di atas, energinya harus tertransfer, ada gesekan dan ada panas, akhirnya terbentuklah ini namanya gunung berapi di sekitar sini
gitu. Gunung. Tapi kalau misalnya dua lempeng benua yang bertemu, dia itu nggak akan masuk, nggak akan saling tersubduksi, nggak kayak tadi nggak membentuk parit. Tapi yang terjadi itu contohnya di lempeng Eurasia sama lempeng India. Coba apa yang terjadi? Yang terjadi itu mereka malah ini berlipat-lipat naik ke atas. Jadi yang namanya uh, pegunungan Alpen. Pegunungan Andes ya. Yang akhirnya jadi ini Gunung Everest gitu. Jadi mereka itu nggak tersubduksi tapi malah nggak bergabung sih, tapi bertumpuk-tumpuk dan makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, makin ke atas, dan makin tinggi gitu teman-teman. Nah ini gambarnya nih yang ini nih. Ini adalah Himalaya. Oh bukan pegunungan Andes tapi pegunungan Himalaya. Yang akhirnya menghasilkan puncak tertingginya adalah puncak Everest. Dia itu tinggi banget, tingginya sampai 9 km. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.